Hai kalian, apa kabar? Semoga selalu baik-baik saja ya. Semoga selalu sehat. Terima kasih ya kalau masih mau nungguin readingan tarot dari saya yang memang jadwalnya sekarang sangat-sangat berantakan dan banyak sekali yang tidak bisa terpenuhi janjinya. Tapi ya karena keadaan dan saya juga nggak sehat sih, nggak tahu kenapa. Ya gitulah pokoknya. Dan saya pernah berjanji dengan salah satu subscriber saya yang berzodiak Scorpio untuk membacakan pesan di tahun 2022. Walaupun ini sudah setengah jalan di bulan Januari ya, udah tanggal berapa nih? Udah menuju pertengahan Januari, tapi kayaknya belum terlambat ya. Kan Januarinya belum selesai ya. Oke, so ini mohon maaf sekali lagi kalau memang agak telat, dan ini untuk kalian Scorpio yang menantikan readingan saya untuk pesan di tahun 2022. So saya akan buka dulu untuk 12 bulannya, masih termasuk Januari ya. Kemudian pesannya apa? Jadi saya buka 12 dari deck yang ini Fairy Tarot deck ya. Itu baru satu, berarti itu Januari dan kebanyakan. Sebentar ya. Oke. Oke. Yang mana duluan coba? Ini Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September kurang ya. Baru sampai September. Ditunggu sebentar. Oke. I need more. Please. September, Oktober, November, Desember pas. Oke, untuk kalian yang Scorpio, pesan di bulan Januarinya adalah Nine of Autumn, dan ini adalah energi Pentacles ya, energi tanah ya, energi Pentacles, energi tanah. Biasanya bicara tentang keuangan. Coba kita lihat. Reward yourself for all your hard work, being happily and successfully self-employed, cherishing your time alone. Oke, untuk para Scorpio yang sudah memulai hari-harinya di bulan Januari dan tampaknya ada sedikit stres begitu, coba dikasih reward dirinya, kemudian kasih me time sedikit supaya di Januari ini tidak terlalu stres. Pesannya begitu. Nah, saya buka kartunya ya, ini tentang apa, atau ada pesan lain di kartu yang lain. Oh, Justice. Oke, the Justice. So, kalian stres akan sesuatu hal yang berhubungan dengan legalitas, mungkin kontrak yang belum selesai, mungkin perjanjian yang belum selesai di bulan Januari. Nggak usah terlalu stres karena the Justice-nya untuk kalian, so itu akan terselesaikan. So, apapun legalitasnya di bulan Januari untuk kalian yang Scorpio terselesaikan. That's good ya, bagus. Oke, bulan Februari ada Seven of Spring, ini energi api. Be assertive, don't back down from what you believe, courageously stand up for yourself. Oke, di bulan Februari ada hal-hal yang bikin kalian ngerasa ini udah track yang bener nggak ya, gitu. Kalau ini track yang bener kok seperti ini gitu, karena stresnya kan sudah mulai di bulan Januari ya, Scorpio. So di bulan Februari hal itu kayak mengingatkan kalian atau nyolek kalian gitu ya. Dalam tanda kutip, tentu saja bukan dicolek beneran, tapi maksudnya menggugah diri kalian untuk bertanya-tanya apakah kalian berada di posisi yang tepat atau apa yang sudah kalian pilih itu sudah tepat gitu. Itu yang terjadi di bulan Februari. Kemudian saya buka kartu yang satunya ya. Boleh satu, boleh dua, please. Thank you. Belum. Sebentar. Thank you.
Oke, satu aja. Ada Ten of Cups yang terbalik, Om. Oke, so masalahnya untuk kalian di bulan Februari itu tentang yang berhubungan dengan keluarga ya. Tentang keluarga yang bikin kalian agak kurang nyaman, kurang happy karena mungkin masalah keluarga mempengaruhi kalian, atau mungkin pasangan juga bisa. Yang jelas ini masalahnya dengan personal life, bukan professional life. Jadi personal life kalian agak terganggu ini di bulan Februari dan membuat kalian tidak nyaman. So apa yang terjadi memang ya namanya yang namanya pesan yang harus disampaikan adalah yang namanya hidup, masa iya smooth terus, nggak usah terlalu dipikirin segitunya ya. Scorpio, katanya gini, kalau memang kalian di masa lalu pernah melakukan kesalahan ya, ini ada hubungannya dengan personal life ya, bisa dengan pasangan, bisa dengan keluarga. Ini bukan tentang pekerjaan atau karir kalian ya, tapi tentang kehidupan pribadi. Oke, so pesannya gini, kalau memang dulu kalian pernah melakukan sebuah kesalahan yang berakibat sampai sekarang, sampai Februari bahkan, ya berusahalah untuk memperbaiki itu gitu. Berusahalah untuk kembali ke track yang benar. Kalau kalian ngerasa ini udah mulai melenceng ke kanan ke kiri tracknya, ya udah benerin lagi gitu loh. Scorpio, karena ada indikasi kalian tahu kalian melakukan kesalahan di masa lalu di personal life kalian, tapi itu kayak ngulang gitu, terus kemudian malah jadi bikin kalian bukannya bangkit untuk memperbaiki itu, malah kalian malah tambah stres karena mungkin ada masalah lain juga tentang legalitas yang kalian pikirkan dari bulan sebelumnya. Jadi walaupun saya bilang kan tadi selesai ya, tapi kan ini tidak resonate untuk semua, pasti ada juga yang ada penundaannya gitu ya, tapi memang akan selesai kok, akan selesai masalahnya, walaupun di beberapa Scorpio itu tertunda legalitas yang harus diselesaikan itu, dan itu berhubungan dengan masalah keluarga ya, bukan tentang karir Scorpio. Oke, so pesannya apa? Pesannya ya selesaikan aja dengan baik-baik, apapun itu Scorpio, apapun itu diselesaikan dengan baik-baik. Kalaupun kalian ngerasa sudah keluar dari jalur, ya balik lagi gitu, jangan makin terpuruk, makin kabur dari jalan yang bener yang harus yang dilalui gitu, kalian melencengnya malah makin jauh. Please balik lagi gitu ya. Oke, dan di bulan Maret ada High Priestess. Trusting your intuition, careful reflection before taking action, insight that come through meditation. Oke, untuk bulan Maret ada hal-hal yang harus kalian putuskan, dan itu akan sangat-sangat berpengaruh di kehidupan kalian mulai dari Maret sampai seterusnya gitu. Jadi kayak sepanjang tahun 2022 akan sangat berpengaruh, dan ini dimulai di bulan Maret. Jadi Januari Februari itu masih imbas dari masalah-masalah di sebelum-sebelumnya, tapi di bulan Maret kalian harus, saya gosbang. Oke, sebentar, harus disampaikan semua ya. So saya ulang ya, Januari Februari adalah masalah yang masih kemarin kalian harus lewati gitu, dan harus kalian selesaikan gitu. Apakah itu terselesaikan atau tidak itu tergantung dengan kalian. Dan di bulan Maret kalian harus mengikuti kata hati kalian, coba lembutkan hati, jangan keraskan hati juga, jangan keras kepala juga. Lembutkan egonya sedikit juga, turunkan egonya supaya bisa mengambil keputusan secara tepat. Di sini disuruh meditasi, tapi even saya sendiri, bukan orang yang suka meditasi. So untuk kalian saya cuma bisa bilang
balik lagi aja ke apapun yang menjadi media ibadah kalian gitu ya, apapun agama dan kepercayaan kalian, itu aja. Karena gini, pesannya, sorry ya dari tadi tuh saya dicuekin terus disuruh bilang pesan yang sangat kuat di bulan Maret, please para Scorpio, jangan ikutin emosi ya. So kalian harus benar-benar mengikuti kata hati, tapi tentu dimulai dengan doa dulu gitu. Nanti kalau nggak dimulai dengan doa, cuma ngikutin emosi, itu bisa berantakan seterusnya. So Maret adalah bulan yang penting untuk kalian para Scorpio, karena dasarnya harus dikuatin dulu, dan dasarnya itu harus berhubungan dengan Sang Pencipta ya. Itu iya, saya harus menyampaikan ini sebagai satu, mungkin salah satu yang harus digarisbawahi di 2022, karena saya belum baca yang lain ya. Saya belum baca yang lain. So Maret please, ada hal penting yang memang harus kalian putuskan. Tapi apapun keputusan kalian itu kan tergantung dengan cerita hidup kalian masing-masing ya. Karena yang nonton banyak, jadi nggak mungkin satu persatu. Kecuali personal reading itu saya bisa spesifik. Tapi kalau yang banyakan begini ya, apapun masalahnya dihubungkan saja begitu. Kemudian apapun yang harus kalian putuskan di bulan Maret itu sangat-sangat penting, dan itu ngaruh di kemudiannya sepanjang 2022. Itu aja ya. So jangan salah mengambil keputusan, nanti akibatnya fatal. Oke, dan thank you. Untuk konfirmasinya saya pakai Rider White Tarot adalah King of Swords dan Ten of Pentacles. Oke. Apapun keputusan yang kalian ambil di bulan Maret ya, yang harus diikuti adalah kata hati kalian sendiri. Yang harus memimpin kalian adalah diri kalian sendiri. Jangan mendengarkan kata orang lain, desas-desus, gosip, apapun itu please jangan didengar. Kalaupun ada pengaruh-pengaruh itu disaring dulu gitu, karena kalau kalian ambil itu benar-benar diambil saklek-saklek, nanti kalian sendiri yang dirugikan gitu, karena intensi orang belum tentu baik gitu kan, belum tentu mereka ingin membantu kalian, jangan-jangan malah ingin malah makin menyudutkan kalian, dan itu akan sangat susah nantinya untuk kalian ya. So Maret adalah bulan yang penting karena kalian harus mengambil keputusan. Oke, lanjut dengan April. Ini ada Ten of Winter, dan ini adalah energi udara. The resolution of difficulties, weight lifted off your shoulder, the end of an addiction or codependency. So di bulan April ada beban yang terangkat dari kalian, hopefully karena kalian sudah mengambil keputusan yang tepat di bulan Maret ya kan. Ini kan berhubungan kan. Cuma kalaupun keputusan yang kalian ambil ternyata hanya sementara aja bagusnya gitu ya, itu mah tergantung kalian juga sih gimana ngambil keputusannya gitu di bulan Maret. Yang jelas di bulan April ada beban yang terangkat dari pundak kalian, ada permasalahan yang selesai. So aminin aja yang baik-baik ya. So amin. So di bulan April masalahnya selesai. Dan ini sekali lagi tidak ada hubungannya dengan karir, ini personal life, masih personal life ya. Bahkan sampai April masih personal life. Terus apalagi di bulan April yang harus diperhatikan oleh Scorpio. Oke, Ace of Swords, that's good. So, keputusan yang kalian ambil hopefully memang benar-benar bagus, dan itu yang terbaik, dan kalian bisa mengembalikan kekuatan kalian di tangan kalian lagi. Take back your power, take your power back. Okay, so mengembalikan kekuatan kalian. Kekuatan untuk apa? Kekuatan untuk kemudian kalian menjalani lagi apa yang
harus kalian jalani selama 2022. Jadi nggak ada lagi kebimbangan, nggak ada lagi keputusasaan, dan mungkin kesalahan masa lalu yang memang sudah kalian pernah lakukan, ya udah nggak usah terlalu terpuruk di situ gitu loh ya. Scorpio. Itu April. Di bulan Mei ada renewal. Review the past and the present so you can plan a bright future. Understanding your life purpose. Releasing judgment of yourself and releasing judgment of yourself and others. So di bulan Mei kalian kembali harus mereview lagi kehidupan kalian yang di masa lalu dan yang saat ini untuk apa, untuk masa depan. So ada satu kejadian di mana mungkin ada lagi yang mengungkit gitu kan, kejadian di masa lalu di mana kalian melakukan kesalahan dan itu terungkit lagi, padahal di bulan sebelumnya kalian sudah berusaha mengembalikan kekuatan kalian untuk memimpin hidup kalian. So yang perlu kalian lakukan di bulan Mei adalah mereview lagi. Oke, kalau kalian melakukan kesalahan A di masa lalu, dan nggak usah di masa sekarang, itu jadi proses pembelajaran aja. Oke, so apa yang terjadi? Saya buka lagi kartunya ya. Thank you. Oh, ada 3 kartu. Ada Queen of Wands, ada The Sun, dan ada The Moon. Well, the moon-nya terbalik kok. Desainnya yang bagus. Oke, so jadi yang terjadi adalah orang yang ngejahatin kalian di bulan Mei itu merasa mundur gitu. Jadi kayak dia ngerasa oke, saya nggak berhasil menjatuhkan si Scorpio, dan Scorpio berbahagia dengan caranya sendiri. Dan kalaupun kemarin itu dia nggak mau bantu Scorpio, orang tersebut nggak mau bantu Scorpio, dan akhirnya berusaha mengkhianati Scorpio ya, tapi tidak berhasil karena Scorpio bisa melakukannya sendiri tadi ya, karena keputusannya tepat. Dan saat ini adalah saat yang baik di bulan Mei untuk mereview lagi siapa sih sebenarnya orang yang dukung kalian. Apakah yang selama ini terlihat mendukung hidup kalian itu benar-benar mendukung? Jangan-jangan mereka bersembunyi di balik topeng mereka masing-masing. Oke, sorry to say it, karena memang terlihat ada yang ngejahatin si Scorpio ya. Tapi jangan khawatir, mereka tidak berhasil karena ada kartu The Sun, dan itu yang berhasil justru si Scorpio berhasil membalikkan keadaan. Oke, menjadi mungkin kembali kepada seperti semula, the right track, atau malah lebih baik gitu ya. Oke, saya pakai kartu yang lain deh ya, biar nggak, kartu yang itu kan sudah dipakai. Oke, saya pakai yang ini Witches Tarot untuk bulan itu tadi Mei, Juni. Sekarang Juni ada Two of Autumn, dan lagi-lagi sekarang tentang duit ya. Tadi udah nggak tentang duit loh, seterusnya tadi tentang permasalahan personal ya, yang ini tentang karir. Coba kita lihat. Bring fun into everything you do, juggling multiple priorities or job, an exceptional talent for multitasking. Oke, Mei. Juni di sisi pekerjaannya si Scorpio itu ruwet. Banyak yang dikerjakan, project banyak di bulan Juni ya. So banyak project di bulan Juni. Oke, kita buka apa lagi selain banyak project. Oke, Hai. 4 kartu. Ada The Death, ada yang udah selesai kemudian dimulai sesuatu yang baru. Ada Page of Wands, kalau kalian berpikir rekan kerja kalian yang bekerja sama dengan kalian selama ini adalah orang yang tepat, sepertinya bukan. Dia memperlambat pekerjaan kalian justru dengan adanya The Hangman ya. So oke, mungkin gini kejadiannya di bulan Juni, karena ada The Death ya. Kalian bekerja sama dengan seseorang ya,
di pekerjaan kalian gitu. Tiba-tiba kalian harus menghentikan itu karena memang harus berhenti, karena memang tidak bisa diteruskan. Oke, so ada sesuatu hal yang baru yang kalian kerjakan tapi tidak bersama orang yang sama. So it's different person. Tapi kalau keuangannya bagus karena ada Ace of Pentacles, so soal keuangannya bagus. Cuma memang agak sedikit ada penundaan, ada the Hangman, karena itu tadi kalian harus mengganti orang yang bekerja sama dengan kalian, itu harus kalian ganti gitu. Oke, selanjutnya ada Ace of Autumn di bulan Juli. A windfall of money, advice or assistance from others, a very successful project, and a happy change in your career. Ada perubahan di karir kalian di bulan Juli dan keuangannya semakin membaik. Tadi di Juni dimulai, di Julinya membaik. So, keuangan Scorpio di bulan Juli, wow, meroket, bagus. Meningkat ya di bulan Juni, Juli. Coba dicatat. Ya, kalau nanti resonate dan kasih tahu saya. Ya kan? Kan bulannya belum ada. Belum, ini baru Januari. Itu kan tentang Juni, Juli barusan ya. Oke, ada Nine of Swords yang terbalik, that's good. Ada Five of Pentacles juga yang terbalik. Yang punya debt, hutang, bisa terbayarkan di bulan Juni, that's good. Yang punya sakit hati karena yang tadi ya, ada yang jahatin terus tapi udah terlupakan, so bisa terlupakan. Juni, Juli, bulan yang bagus untuk Scorpio. Dan King of Summer di bulan Agustus. Di bulan Agustus, a romantic partner you can trust, excellent advice that's come from the heart, getting involved in a cultural or creative endeavor. Oke, so di bulan Agustus ada banyak orang-orang yang ternyata beneran mau bantu si Scorpio. So, Scorpio sudah menemukan orang-orang yang cocok untuk bersama dia dalam hal karir dan keuangan. Oke, that's good. Kita lihat. Apa bacaan selanjutnya? Oke, so ini masih di bulan Agustus ya, ada Two of Pentacles. Oke, kalau kalian merasa ragu-ragu, ini yang mana nih sebenarnya? Ya dilihat aja lah ya. Yang paling penting untuk bekerja sama ya, ini terutama di bulan Agustus, yang terpenting untuk bekerja sama dengan orang lain adalah kalian harus benar-benar yakin bahwa orang itu tidak punya udang di balik batu, orang itu beneran tulus. Gampang? Enggak. Sangat-sangat tidak gampang, tapi ya udah ikutin aja kata hati kalian. Dan Scorpio paling pinter kok mengetahui ini orang baik atau tidak. So, walaupun orang lain bilang oh si A itu jahat, tapi Scorpio lebih tahu lah ya. Ada juga yang bilang, oh si B itu baik, tapi Scorpio juga lebih tahu sebenarnya orang itu seperti apa. Oke? So, hati-hati aja. Itu di bulan Agustus. September ada Six of Autumn, 6 Pentacles. The good you do come back to you, unexpected inflow of money, borrowing wisely or repaying the debt. Oke, so di bulan September keuangan juga bagus karena ada rezeki nomplok di bulan September. Dan itu adalah berkat kebaikan kalian gitu. Jadi apa yang sudah kalian lakukan, kalau kalian menebar kebaikan, banyak memberi, banyak bersedekah, itu akan kembali lagi ke kalian di bulan September. Oke, kita buka lagi. Apa itu? Ada Five of Swords. Oh, oke. Untuk kalian yang belum yang masih ragu-ragu untuk memberi, please banyak memberi aja ya sebelum-sebelumnya, apalagi di Juni Juli kan banyak rezeki nomplok, so jangan semua di keep gitu, harus memang banyak memberi karena tadi dibilang kan apa yang kalian lakukan dengan baik itu akan kembali kepada kalian. Nah kalau bulan-bulan sebelumnya kalian terlalu pelit untuk memberi, ya jadinya nanti di September juga ya nggak ada apa-apa gitu. Kecuali kalian mulai dari pertama kali dalam hidup kalian atau pertama kali kalian memulai tahun ini sudah mencanangkan bahwa oke, saya akan berikan sebagian dari rezeki saya untuk orang-orang yang membutuhkan tanpa berharap apa-apa gitu kan, itu akan kembali lagi kepada kalian dan rezeki nomploknya itu akan ada di bulan September. Ini belum telat karena masih awal-awal Januari kan, so
cobalah berpikir bahwa sebagian dari apa yang kalian dapatkan itu adalah sebenarnya yang harus kalian dermakan juga ada. Berapa persennya sih, it's not my business untuk ngasih tahu kalian gitu kan. Ada beberapa orang bilang, oh 10% dari pendapatan, oh 2% dari pendapatan. Menurut saya, seberapapun banyaknya itu terserah kalian dengan keyakinan dan kepercayaan atau agama kalian itu, silahkan aja melakukan. Bukan berapa persennya, yang penting adalah dari hati ngasihnya gitu loh. Oke, setuju? Kalau setuju silahkan dilakukan mulai sekarang. Oke, baiklah, untuk yang selanjutnya saya pakai light seer aja ya, karena saya udah pakai 2 kartu. Ini yang ketiga, saya pakai kartu yang lain aja. Oke, sebentar ya my dear. Di bulan Oktober ada Four of Spring, grateful, you have much to celebrate, deep feeling of peace and happiness, accountant, dan personal life. Personal life kalian di bulan Oktober bagus banget. Saya lihat ya, ini untuk yang udah couple sih bahagia, tapi kalau yang single coba saya lihat kali-kali ada pesan yang belum terungkap di situ. Oke, sebentar ya my dear. Banyak aja. Ada Ace of Wands, ada Two of Cups yang terbalik, ada Justice, dan ada Knight of Pentacles. Oke, so overall tentang si Oktober ini yang tentang romance tadi ya, kembali lagi Oktober bicara tentang masalah personal life kalian, kehidupan pribadi kalian, dan itu ternyata ada Ace of Wands, atau menurut intuisi kalian menemukan yang single ya, kalian menemukan seseorang, ada Two of Cups, tapi terbalik. Menurut intuisi dia adalah orang yang tepat di bulan Oktober, tapi yang terlihat sebenarnya tidak sesuai dengan kenyataannya gitu. So hati-hati di bulan Oktober untuk kalian Scorpio yang single dan ngerasa menemukan soulmate. Bisa jadi dia bukan real soulmate, karena ada Justice dan ada Knight of Pentacles ya. Yang dia kejar di diri kalian itu bukan cinta atau kalian, tapi ada hal lain yang mungkin memang tersembunyi, tapi memang tetap aja nanti ketahuan sama si Scorpio. Sekali lagi, Scorpio itu memang orang-orang yang punya intuisi yang kuat, so nggak gampang ngebohongin si Scorpio gitu. Ya kan, nggak gampang ngebohongin Scorpio. Oke. Nine of Summer, ini bulan November. Wishes come true, dream fulfill, a magical time of life. November ada kejutan di hidup kalian yang luar biasa, yang membuat kalian happy banget gitu. Tentang apa? Apakah itu personal life atau pekerjaan? Coba kita lihat. Thank you. Ada Ace, the Empress yang terbalik, the Chariot yang terbalik, dan Ace of Cups serta Nine of Wands. Oke. So yang terjadi di bulan November untuk para November 2022 ya, untuk para Scorpio adalah bukan yang tadi kabar baik itu sesuatu yang luar biasa, magical momennya itu bukan tentang pekerjaan ternyata, tapi tentang kehidupan personal kalian gitu kan. Ada hal yang kalian pilih dan itu ternyata ini tentang cinta ya, ternyata itu akan membuat kalian bahagia dan pilihan kalian benar. So kalau di bulan sebelumnya kalian bertemu seseorang dan menurut kalian itu soulmate belum tentu, tapi di bulan November untuk yang single ada kemungkinan bertemu dengan seseorang yang kalian pilih dan dia punya cinta yang besar kepada kalian, atau mungkin kalian yang punya cinta yang besar, tapi saya melihatnya adalah orang tersebut punya cinta yang besar untuk kalian, dan itu di bulan November. Oke, di bulan Desember ada Princess of Winter. Information can help you, but which may also difficult to hear. Speaking the truth with kindness and indigo child.
or an adult. So, di bulan Desember atau akhir tahun ada sedikit kesulitan untuk Scorpio mengenai seseorang yang mungkin kalian percaya tapi ternyata yang seperti saya bilang tidak seperti kenyataannya. Oke, so kita lihat di bulan November. Oh, Ace of Wands. Four of Wands. So Four of Wands ini bicara tentang orang-orang di sekitar kalian ya. Oke, yang seperti tadi saya bilang di bulan Desember 2022 ada hal yang menyulitkan buat si Scorpio, tapi itu berasal dari orang-orang sekitarnya. Jadi memang sangat penting bagi Scorpio di tahun ini, di tahun 2022 untuk memilih dengan siapa dia bekerja sama, dengan siapa dia berteman, dengan siapa dia jatuh cinta gitu ya. Oke, Scorpio itu pesannya 3 itu tadi ya. Saya ternyata panjang banget, mungkin saya ngomongnya kepanjangan jadi videonya juga panjang, but saya tetap harus bukain Oracle card ya untuk pesan penutup. Oke, ini dari Archangel Message dan Angel Message ya. Satu lagi dari Monology Oracle card. Oke, overall sih bagus-bagus aja ya, my dear Scorpio. Oke, ada Breathe, ini dari Archangel Raphael. Take several deep breaths and exhale slowly to awaken your energy and to release all pattern. So, see, dari tadi saya bilang kalian punya sesuatu hal di masa lalu kalian yang kalian lakukan dan kalian tahu itu salah. Terus itu mengendap di diri kalian dan terus menerus over and over again, jadi kayak ngulang begitu. Di tahun ini please nggak usah lagi kembali ke masa lalu ya, yang udah ya udahlah ya, kalau yang salah ya udahlah, mau diapain lagi, nggak mungkin kembali ke masa lalu kan, kita kan bukan Doraemon yang punya laci ajaib bisa kembali ke masa lalu, atau time traveler gitu yang nggak bisa kembali, so nggak bisa memperbaiki masa lalu juga, so yang masa lalu jadikan pembelajaran aja. Terus Archangel Raphael bilang tarik nafas panjang, maksudnya jangan dibawa stres, jangan dipikirin terus-menerus, nanti hidup kalian tidak berlanjut ya. Oke, kemudian dari Angel's Message dari Maya, schooling, study, and education help your life purpose and personal growth at this time. The angel will guide you and help you with this process. Di sini disebutin schooling, sekolah, studi, tapi mungkin kan yang nonton ini udah nggak studi lagi. Yang penting adalah menganalisa hidup atau belajar dari hidup, itu nggak perlu nungguin jam sekolah ya. Tetap aja itu harus dilakukan, walaupun mungkin secara studi yang formal itu udah enggak ya, tapi tetap belajar di kehidupan. Oke, so tetap dianalisa segala sesuatunya ya, yang seperti saya bilang jangan sampai salah pilih teman kerja, salah pilih teman di kehidupan personal, dan jangan salah pilih pacar gitu ya, atau pasangan hidup. Oke, lanjut, don't let your past hold you back sih. Kan saya bilang ini perlu digarisbawahi untuk para Scorpio di tahun 2022. Jangan sampai masa lalu kalian menahan kalian untuk maju ke masa depan. So, jangan. Oke. So, itu overall message-nya untuk kalian di 2022. Mohon maaf kalau telat ya. Terima kasih sudah sabar menunggu. Terima kasih banyak. Oke, so saya harap kalian terus semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light, angel, and love, and bye.